Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau kalian pernah nangis setelah nonton film BAFTA Metromania 2013, kalian pasti nggak akan asing nih sama film City Like 2014 yang akan dibahas sama Mimi nih. Karena film ini adalah remake dari film Inggris tersebut yang bikin penonton menghabiskan tisu Indomaret seharga 10 ribuan. Ditambah lagi pemeran film Rajkumar Rao sebagai Depak dan aktris cantik Patraleka sebagai Raki, dengan akting mereka yang super totalitas, membuat kita yang nonton semakin tersayat-sayat menghayati alur cerita yang dibawakannya. Baiklah, buat yang udah nonton boleh skip, dan yang penasaran kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Ada Kak Ani yang ada di Hong Kong, Hernes Bangkalan Madura, Imam dari Tegal, Uni dari Padang, Eli Manado, MB dari Ciledug, Jaya Karawang, dan Bima dari Medan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Depak, seorang kepala keluarga miskin yang menanggung istri cantiknya bernama Raki, serta putri kecilnya bernama Mahi. Hidupnya serba kekurangan, bahkan dia terpaksa kehilangan toko kain miliknya karena tunggakan hutang yang tak kunjung ia bayarkan. Beruntung, selain memiliki istri yang cantik, Raki merupakan tipe perempuan penyabar yang tak pernah menyalahkan ataupun menuntut suaminya. Namun Raki protes saat Depak mengambil keputusan ekstrim akan migrasi ke Mumbai. Dia bilang lebih baik hidup di desa meski pas-pasan daripada pindah ke kota namun tak jelas dengan pekerjaan. Depak tetap ingin ke Mumbai mencari temannya yang juga bekerja di sana bernama Omkar. 2 atau 3 tahun lagi mereka akan kembali dengan tabungan. Depak yakin Tuhan akan selalu menyertai keluarga mereka. Berangkatlah mereka ke Mumbai. Meski harus berjalan kaki kilometeran, dan singkat cerita sampailah mereka di Mumbai tanpa kontak ataupun alamat Omkar. Oleh karena itu Depak kesana kemari menanyakan penduduk apakah mereka mengenal Omkar dan tempat tinggalnya. Sampai ketika seorang pria bernama Gautam kasihan dengan mereka. Dia mengaku mengenal Omkar dan menyuruh mereka tinggal sementara di sebuah rumah rusun, sembari menunggu nomor Omkar aktif kembali. Sayangnya Depak tak memiliki cukup uang untuk membayar sewa bulanannya. Jadi Gautam menyuruhnya membayar DP seharga 10.000 rupiah dan sisanya setelah ia mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kunci kamarnya Depak harus mengambilnya di kantor Pravin, sekaligus surat perjanjian sewa. Depak dan Raki sangat senang. Tuhan benar-benar menyertai mereka. Namun, saat Depak ke bawah untuk mencari kantor Pravin, Raki justru diusir oleh pemilik rusun yang asli. Raki kebingungan dan enggan meninggalkan kamar sewanya. Sedangkan Depak menjadi lemas setelah tahu dirinya ditipu Gautam. Padahal 10.000 rupiah itu satu-satunya uang yang mereka punya. Depak menuju kantor polisi, namun polisi tak bisa melanjutkan kasusnya karena Depak tak memiliki rincian identitas Gautam. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun terlantar di jalanan. Sampai ketika seorang wanita bernama Faiba merasa iba dengan mereka dan membawa mereka ke rumah kontrakannya. Faiba berasal dari kabupaten yang sama dengan mereka dan memberi mereka ruang di sebuah gedung yang sedang dibangun sebagai akomodasi sementara. Setelah mendapat tempat tinggal sementara, Depak mulai berjalan mencari pekerjaan. Meski kota ini terbilang besar, Depak masih kesusahan mencari lowongan, sampai ia terpaksa menjadi kuli panggul. Meski bayaran tak seberapa, namun mereka masih bisa mengganjal perut yang kelaparan. Keesokan harinya Faiba kembali menemui Raki. Faiba menyarankan Raki bekerja dengannya menjadi pelayan anggur di sebuah orkestra bar milik Jayas Bai. Raki menolak, ia tak ingin menjual diri. Faiba menjelaskan, pekerjaan ini hanya mengantar anggur dan kismis. Banyak yang akan memandangi Raki, namun tak ada yang berhak memaksa Raki berhubungan badan dengan pelanggan. Lagi pula Raki harus membantu Depak mencari uang agar hidup mereka lebih baik. Pergilah Raki melamar pekerjaan di orkestra bar menemui Jayas. Raki terkejut saat Jayas menyuruhnya menari. Ternyata pekerjaan Faiba sesungguhnya adalah penari bar. Dan karena butuh uang, Raki terpaksa menari agar dirinya diterima bekerja. Jayas menerimanya dan Raki pun meminta uang mukanya. Di rumah Raki merenungi perbuatannya. Dia menyesal mengambil pekerjaan itu.
Namun apa boleh buat, dia harus menjalani pekerjaan itu demi putrinya. Pagi harinya Raki memberi Depak sejumlah uang untuk dibelanjakan makanan. Depak bingung dari mana Raki mendapat uang itu. Raki pun mengakui pekerjaannya dengan jujur. Alhasil Depak pun sedih. Namun Depak janji segera mendapatkan pekerjaan tetap agar Raki segera keluar dari pekerjaannya. Depak kembali mencari pekerjaan. Kali ini dia mendapat infoloker Biro Keamanan Swasta di sebuah koran dengan gaji Rp15.000 per bulan. Ini adalah Wisnu. Bisa dibilang dia adalah supervisor security yang membutuhkan partner kerja. Dia tertarik dengan Depak dan langsung mewawancarainya. Terungkap bahwa Depak pernah menjadi supir tentara, namun berhenti karena pernah mendapat perlakuan kurang baik. Wisnu menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan mereka adalah mengantar uang miliaran ke tempat tujuan dengan selamat. Meskipun gajinya lumayan, namun nyawa adalah taruhannya, karena di perjalanan akan banyak perampok yang mengintai mereka. Depak siap apapun resikonya, sehingga Wisnu pun merekomendasikan Depak kepada bosnya, dan Depak pun diterima. Thank you, sir. Keesokan harinya Depak mulai bekerja. Mereka akan mengantar sebuah box berisi uang, di mana kuncinya hanya akan dipegang oleh klien dan atasannya. Depak bertanya, bagaimana jika kontak itu dicuri orang? Wisnu menjelaskan, itu bukan sembarangan kontak. Semenjak perusahaan mereka dirikan, hanya ada 2 insiden pencurian. Namun semua berhasil digagalkan, meski tak banyak kasus pencurian. Namun di jalan bahaya akan sering mengintai, seperti mobil putih yang mencurigakan ini. Tapi Wisnu berhasil mengatasinya dengan memberikan aba-aba pada Depak untuk berhati-hati. Depak masih penasaran, bagaimana jika kotak itu sengaja direbut penjahat? Wisnu melarang Depak melakukannya karena dalam kotak itu sudah terpasang pemicu bom otomatis yang bisa menewaskan manusia. Fakar, rekan kerja Wisnu adalah salah satu korbannya. Kala itu Wisnu dan Fakar tertangkap pencuri yang menginginkan 2 box yang mereka bawa. 2 orang mencoba paksa membuka 1 box. Box itu seketika meledak. Sedangkan Fakar ditembak penjahat itu karena tak memiliki kuncinya. Wisnu sangat sedih mengenang kejadian itu. Ditambah lagi aturan yang sangat menyedihkan baginya adalah sebagai rekan kerja, Wisnu harus mengumpulkan barang-barang milik Fakar dan mengembalikan kepada keluarganya sekaligus memberitahukan berita duka. Lalu mereka berdua merenungi kehidupan pelik ini. Wisnu memberi ibarat, orang miskin bagaikan burung yang bergerombol itu. Burung itu tidak berasal dari kota. Mereka bersama-sama merantau mencari kehidupan lebih baik. Jika mereka bersama-sama mereka aman, jika tidak mereka akan dibunuh. Lanjut cerita, selama Raki bekerja, maka Mahi terpaksa dititipkan ke panti asuhan agar Mahi tak kesepian. Lalu Raki kembali menari untuk mendapat saweran. Sedangkan Depak akan menunggu kepulangan Raki dengan gelisah. Keesokan harinya, saat sarapan bersama, Wisnu izin akan pulang lebih awal karena dia punya beberapa pekerjaan. Ternyata Wisnu memiliki wanita simpanan, dan hari ini dia ingin menemui wanita tersebut. Jadi Wisnu nitip tanda tangan kehadiran pada Depak dan Depak menyetujuinya. Malamnya, Depak malah dipaksa ikut rekan kerjanya yang lain ke suatu tempat, di mana tempat itu tak lain orkestra bar milik Jayes Bai, tempat di mana Raki bekerja sebagai penari di sana. Depak kembali bertemu dengan Wisnu, dan Wisnu memaksa Depak meneguk minuman. Namun Depak tak kuasa melihat istrinya menjual lekuk tubuhnya. Dia juga cemburu, seharusnya Raki hanya menari untuknya. Kekesalan Depak berlanjut hingga di rumah. Depak memaksa Raki menari di depannya. Karena menyinggung pekerjaan hina dan berkali-kali meminta Raki menari, Raki pun mengamuk sembari berkata, "Aku menari bukan keinginanku sendiri. Apa yang kau katakan saat membawaku ke kota? Bahwa semuanya akan baik-baik saja kan? Tapi apa kenyataannya? Kita tak punya uang, bahkan tak bisa makan. Mahi tidur karena kelaparan. Aku tidak suka menari. Apakah aku terlihat seperti menikmati tarianku di bar?" Depak akhirnya tersadar. Dia meminta maaf karena telah menjerumuskan Raki dalam dunia buruk ini. Dia berjanji akan membawa Raki kembali ke desa dan hidup dengan damai. Keesokan harinya Depak kembali bekerja mengantar box.
Kali ini mereka diikuti mobil hitam. Namun Depak berhasil mengecoh mobil itu hingga tak lagi membuntuti mereka. Selesai mengantar box, Wisnu mengundang Depak makan di rumahnya. Depak memenuhi undangan Wisnu dan bertemu dengan istri Wisnu. Lalu mereka lanjut mengambil box klien mereka yang memiliki bisnis narkoboy. Karena Depak orang baru, mereka berdua mendapat perlakuan kurang mengenakan, di mana pakaian mereka harus ditelanjangi karena dicurigai. Wisnu terlihat sangat kesal. Rasanya ia ingin menembak mereka semua dan mengambil box itu. Wisnu mengira Depak ingin melakukan hal yang sama, namun Depak orang yang baik. Dia sama sekali tak dendam dengan perlakuan mereka terhadapnya, sehingga Wisnu pun bilang dia hanya bercanda. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Wisnu tiba-tiba mengajak Depak memasuki rumah rusun miliknya. Selingkuhan Wisnu sudah meninggalkannya, sehingga rumah ini tak ada lagi yang mengurus. Untuk itu, Wisnu ingin Depak dan istrinya tinggal di rumahnya. Tempat ini sangat layak, kamar sangat luas, pasokan air 24 jam, kamar mandi bersih dan Depak bisa membayar sewa tempat ini berapa saja semampunya. Depak menjadi terharu. Wisnu menyuruh Depak segera menjemput keluarganya, sehingga Raki dan Mahi pun akhirnya pindah ke tempat yang sangat nyaman. Dan Raki akan segera berhenti bekerja setelah Depak menerima gaji pertamanya. Saat kembali bekerja, Depak sangat berterima kasih dengan Wisnu. Sebagai imbalannya, Depak akan melakukan sebuah permintaan apapun dari Wisnu. Wisnu pun berhenti di jalan untuk memulai pembicaraan. Dia kembali membicarakan kematian Fakar. Setelah Fakar mati tertembak, Wisnu berhasil membela diri dan menembaki semua penjahat. Sehingga satu box yang dicuri terselamatkan. Bedanya box itu ada di tangan Wisnu sampai sekarang. Depak bertanya kenapa Wisnu tak mengembalikan box itu. Wisnu bilang sudah terlambat. Lagi pula uang dalam box itu sangat banyak. Lalu dia terang-terangan mengajak Depak bersamanya mencuri kunci box yang berisi miliaran uang itu. Depak terlihat pucat. Ia tak mungkin melakukan pencurian. Ia sengaja ke kota untuk mencari kehidupan yang layak dan damai. Ia tak ingin melakukan pekerjaan hina. Wisnu menyinggung istri Depak yang terpaksa bekerja sebagai penari bayaran. Bahkan itu juga pekerjaan hina. Depak pun marah karena Wisnu menyenggol istrinya. Wisnu menjelaskan bahwa box berisi uang itu ada dalam rumah yang ditinggali Depak. Polisi akan mengira Depak bekerja sama dengan geng Fakar. Depak merasa Wisnu sengaja menjebaknya agar Depak mau mencuri kuncinya. Depak kira Wisnu tulus membantunya. Ternyata ini semua tujuannya dan mereka pun bertengkar. Karena terus memaksa, akhirnya Depak tak berdaya dan menyetujuinya. Lagi pula 3 rekan mereka yang ikut ke bar kemarin akan membantu. Bahkan semua rencana telah diatur dengan matang oleh Wisnu. Dan Depak akan ditugaskan mengambil kunci kontak nomor 809 dan tentunya mereka tak perlu membunuh siapapun. Sayangnya sebelum rencana itu dilakukan, Wisnu malah terbunuh geng Fakar yang menaruh dendam terhadapnya. Kejadian itu sangat cepat, bahkan Depak belum sempat turun untuk menyelamatkan Wisnu. Bos sangat kecewa dengan sikap kurang tanggap Depak. Sesuai aturan perusahaan, Depak harus memberitahukan kabar duka ini pada istri Wisnu. Dan sebelum penyelidikan polisi selesai, Depak akan diskors dan gajinya akan ditahan. Namun, Depak sangat membutuhkan uang. Dia sudah sebulan penuh bekerja dan paling tidak dia mendapatkan setengah gaji untuk menghidupi keluarganya. Namun ini memang sudah peraturan perusahaan. Depak lalu mendatangi rumah istri Wisnu. Dan hal yang paling tak mengenakan yang pernah dirasakan Wisnu saat kematian Fakar, kini harus dirasakan juga oleh Depak. Herannya, istri Wisnu malah menangisi box yang pernah dijanjikan Wisnu untuknya. Sedangkan Depak mengaku tak tahu apa-apa soal box itu. Depak lalu pulang. Dia mandi dan menyegarkan diri. Dia teringat perkataan Wisnu soal kemiskinan itu sangat buruk dan itu adalah penyakit. Depak lalu mencari box yang disembunyikan Wisnu. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Sedangkan Raki, dia kesal dengan seorang laki-laki yang sengaja menggodanya. Raki menampar pria itu, lalu melaporkannya pada Jayes. Jayes merasa tak perlu melakukan apapun. Lagi pula, Raki sudah menampar pria itu. Jayes menyuruh Raki keluar, dan Raki meminta bayarannya. Namun Jayes yang kesal enggan memberikannya dan mengusir Raki.
Saat Raki pulang, Depak langsung menjelaskan tentang uang dalam box itu. Wisnu telah menjebaknya, namun Wisnu telah mati ditembak musuhnya sendiri. Raki gemetaran. Dia tak mau mengambil uang yang bukan miliknya, namun Depak tak bisa mengembalikan box itu. Takutnya dia malah dicurigai. Depak meyakinkan Raki, dia tak akan membiarkan Raki dan Mahi dalam kesulitan lagi, sehingga dia akan mencari cara untuk membuka box tersebut. Karena pagi harinya, Depak sengaja kembali ke kantor untuk meminta gajinya dibayarkan. Dia sudah tak memiliki uang untuk makan bersama anak istrinya, namun bos lagi-lagi menolak memberinya uang dan mengusir Depak. Depak yang tak terima pun membuat kerusuhan. Dia menyandera bosnya sendiri sembari mengungkap kekecewaannya terhadap aturan perusahaan yang kejam. Depak lalu memecah kunci dan mengambil kunci nomor 189. Namun setelah itu, Depak kalah berkelahi. Dia sempat berhasil kabur melalui jendela gedung. Namun berakhir mati tertembak secara mengenaskan. Bos segera menelpon kliennya untuk menanyakan apakah box nomor 189 ada di mereka. Untung box itu aman bersama mereka. Bos merasa Depak sangat bodoh dan kurang perhitungan. Malamnya, rekan kerja Depak pun mengembalikan barang-barang Depak, sekaligus berita duka pada Raki. Raki dan Mahi terlihat sangat sedih. Namun mereka pun harus tetap melanjutkan hidup seperti pesan Depak semasa hidupnya. Depak benar-benar membuktikan cintanya terhadap keluarga kecilnya. Dia rela mati demi Raki dan Mahi bisa terbebas dari belenggu kemiskinan di kota besar ini. Depak telah berhasil menduplikat kunci box yang sebenarnya bukan nomor 189. Dia berhasil mengecoh bos dan kawan-kawannya, sehingga Raki dan Mahi bisa selamat tak dicurigai. Raki pun mengambil box itu, lalu beberes karena dia dan Mahi segera menaiki bus untuk kembali ke desa asal mereka dengan uang peninggalan Depak. Pada akhirnya, Raki dan Mahi berhasil sampai di desa. Meskipun Raki memiliki banyak uang, namun harta yang paling berharga dan tak ternilai sesungguhnya telah mati, meninggalkan banyak kenangan. Di setiap sudut rumah akan ada banyak tangis mengingat memori tentang Depak. Namun apa boleh buat, Raki harus tetap tegar demi Mahi tumbuh dengan baik. Dan film sad ending ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.